Halo teman-teman SE, semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang cara yang efektif untuk memfollow up calon siswa. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus memahami dulu kenapa memfollow up calon siswa atau konsumen itu sangat penting. 1. Peningkatan peluang penjualan. Dengan melakukan follow up yang baik, Anda dapat meningkatkan peluang untuk mengonversi calon siswa menjadi siswa yang sebenarnya. Terkadang, calon siswa memerlukan dorongan atau informasi tambahan sebelum mereka siap untuk mendaftar. Dengan follow up yang baik, Anda dapat menjaga hubungan dan memberikan informasi yang diperlukan sehingga mereka lebih cenderung mendaftar lewat Anda. 2. Meningkatkan retensi pelanggan. Follow up bukan hanya tentang mendapatkan calon siswa baru, tetapi juga tentang mempertahankan siswa yang sudah ada. Dengan menjaga komunikasi siswa yang sudah ada, Anda dapat membangun hubungan yang kuat, meningkatkan loyalitas mereka, dan mendorong referral berulang. 3. Pengenalan brand yang lebih baik. Dengan cara follow up yang efektif, Anda dapat mengenalkan brand Anda secara lebih baik kepada calon siswa. Anda dapat menjelaskan nilai yang Anda tawarkan, keunggulan produk atau layanan Anda, serta bagaimana Anda dapat memenuhi kebutuhan mereka. Ini membantu dalam membangun citra brand yang kuat dan meyakinkan calon siswa. 4. Penyesuaian dengan kebutuhan pelanggan. Setiap calon siswa mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda. Dengan follow up yang baik, Anda dapat memahami kebutuhan individu mereka dan menyesuaikan tawaran Anda untuk lebih cocok dengan kebutuhan mereka. Ini dapat meningkatkan kesempatan konversi. 5. Mengumpulkan umpan balik. Melalui follow up, Anda dapat mengumpulkan feedback dari calon siswa, baik positif maupun negatif. Ini membantu Anda memahami apa yang bekerja dan apa yang tidak, dan Anda dapat menggunakannya untuk meningkatkan produk atau layanan Anda. 6. Menghemat sumber daya. Terkadang, ada upaya besar yang telah diinvestasikan dalam memperoleh calon siswa, dan dengan follow up yang baik, Anda dapat memaksimalkan hasil dari investasi tersebut. Ini berarti Anda tidak perlu terus-menerus mencari calon siswa baru, yang bisa lebih mahal dan sulit. Setelah Anda memahami akan pentingnya follow up, mari kita bahas tentang bagaimana cara membangun daftar prospek. Tanpa adanya database prospek, akan sulit melakukan follow up. Mengumpulkan informasi calon siswa merupakan langkah penting dalam upaya pemasaran dan penjualan. Berikut ialah beberapa langkah-langkah untuk mengumpulkan informasi calon siswa. 1. Pemantauan media sosial. Gunakan media sosial untuk melacak calon siswa yang berpotensi. Anda dapat mengikuti akun mereka, bergabung dalam kelompok yang relevan, dan memantau percakapan yang berhubungan dengan produk atau layanan Anda. 2. Landing page dan formulir online. Jika Anda memiliki situs web, gunakan landing page yang dirancang khusus untuk menarik calon siswa. Pasang formulir online yang meminta informasi seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan minat mereka terkait produk atau layanan Anda. 3. Lomba dan promosi online. Mengadakan lomba atau promosi online adalah cara yang efektif untuk mendapatkan informasi kontak calon siswa. Dalam hal ini, pastikan untuk meminta izin mereka untuk mengirimkan informasi pemasaran. 4. Program berlangganan dan newsletter. Ajak calon siswa untuk berlangganan newsletter atau program promosi Anda. Ini memungkinkan Anda untuk secara berkala mengirimkan informasi dan penawaran terbaru kepada mereka. 5. Pameran dan acara-acara. Jika Anda berpartisipasi dalam pameran atau acara industri, Anda dapat mengumpulkan informasi kontak calon konsumen yang mengunjungi stand Anda. Gunakan scanner barcode atau formulir pendaftaran untuk tujuan ini. 6. Referral dan rekomendasi. Dalam beberapa kasus, calon siswa dapat diperkenalkan oleh siswa yang sudah ada. Pastikan untuk meminta rujukan dan rekomendasi dari siswa setia Anda. Memiliki database calon siswa yang baik sangat penting karena memiliki dampak positif dalam berbagai aspek bisnis, termasuk pemasaran, penjualan, dan pengelolaan hubungan siswa. Berikut ini beberapa alasannya. 1. Segmentasi yang efektif.
Database yang baik memungkinkan Anda untuk mengelompokkan calon siswa berdasarkan berbagai kriteria seperti demografi, perilaku, minat, dan preferensi. Ini memungkinkan Anda untuk mengirim pesan yang lebih relevan dan menargetkan calon siswa dengan lebih tepat. 2. Personalisasi pesan. Dengan data yang lengkap, Anda dapat menciptakan pesan yang sangat personal bagi setiap calon siswa. Pesan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu lebih cenderung menarik perhatian dan meningkatkan peluang konversi. 3. Penghematan waktu dan sumber daya. Database yang baik membantu Anda menghindari upaya yang sia-sia dalam berkomunikasi dengan calon siswa yang tidak relevan. Anda dapat mengalokasikan sumber daya lebih efisien dengan fokus pada prospek yang paling berharga. 4. Penyusunan strategi pemasaran yang lebih baik. Data dalam database calon siswa dapat membantu Anda memahami tren dan pola perilaku. Ini dapat digunakan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul. 5. Kepemilikan aset bisnis. Database calon konsumen merupakan salah satu aset berharga dalam bisnis. Ini dapat meningkatkan nilai bisnis dan menjadi alat yang berharga dalam proses penjualan atau penggabungan. Ada beberapa jenis follow-up yang efektif. Tergantung pada konteks dan tujuan SE, berikut ialah beberapa jenis follow-up yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. 1. Follow-up email. Email merupakan salah satu cara yang paling umum dan efektif untuk melakukan follow-up. SE dapat mengirim email kepada calon siswa untuk mengirim informasi lebih lanjut, menjawab pertanyaan, atau mengingatkan mereka tentang penawaran atau kesepakatan tertentu. 2. Follow-up telepon. Dalam beberapa situasi, telepon bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk follow-up. Ini memberikan komunikasi yang lebih pribadi dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan secara langsung atau mendiskusikan detail dengan lebih mendalam. 3. Pesan teks atau SMS. Pesan teks adalah cara yang cepat dan langsung untuk menghubungi calon siswa. Ini efektif untuk mengingatkan tentang janji, pengingat acara, atau menyampaikan informasi penting dalam situasi yang mendesak. 4. Follow-up media sosial. Menghubungi calon siswa melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, atau TikTok dapat menjadi cara yang efektif untuk menjalin komunikasi, memberikan konten berharga, atau menjawab pertanyaan mereka. 5. Follow-up melalui aplikasi pesan instan. Jika Anda menggunakan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau Telegram, Anda dapat menggunakan cara ini untuk menjawab pertanyaan calon konsumen dan memberikan dukungan langsung. 6. Follow-up melalui webinar atau seminar web. Mengundang calon siswa untuk menghadiri webinar atau seminar web adalah cara yang efektif untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang produk atau layanan Anda dan memungkinkan interaksi langsung. 7. Follow-up dengan konten edukasi. Mengirimkan konten edukasi, seperti artikel, panduan, atau video tutorial, dapat membantu calon siswa dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan Anda sebagai otoritas dalam industri. Waktu yang tepat untuk melakukan follow-up tergantung pada konteks, industri, dan preferensi calon siswa. Namun, ada beberapa panduan umum yang dapat membantu Anda menentukan kapan waktu yang tepat untuk follow-up. 1. Sesuai dengan perjanjian. Jika Anda telah membuat janji khusus dengan calon siswa untuk melakukan follow-up pada waktu tertentu, pastikan untuk mematuhi janji tersebut. Ini menunjukkan profesionalisme dan ketaatan terhadap komitmen. 2. Setelah mereka mengekspresikan minat. Jika calon siswa telah menunjukkan minat awal dalam produk atau layanan Anda, misalnya dengan mengisi formulir atau mengajukan pertanyaan, segera lakukan follow-up. Biasanya, semakin cepat Anda merespons minat awal, semakin baik. 3. Sebelum tanggal kedaluarsa tawaran. Jika Anda memberikan penawaran khusus atau diskon kepada calon siswa, pastikan untuk melakukan follow-up sebelum tanggal kedaluarsa tawaran. Ini dapat memberikan dorongan ekstra agar mereka segera mengambil tindakan. 4. Setelah mereka menerima informasi tambahan. Jika Anda telah mengirim informasi tambahan atau proposal kepada calon konsumen, tunggu beberapa hari untuk memberi mereka waktu untuk meninjau materi tersebut. Kemudian,
Lakukan follow up untuk menjawab pertanyaan atau mendiskusikan tindakan selanjutnya. 5. Sebelum dan setelah acara penting. Jika Anda mengundang calon AISWA untuk acara penting seperti seminar web, konferensi, atau pameran kerja, lakukan follow up sebelum acara untuk mengingatkan mereka dan setelah acara untuk mendiskusikan kesan mereka. 6. Menjelang akhir bulan, banyak calon siswa, terutama dalam bisnis B2B, memiliki target atau anggaran yang harus dicapai pada akhir bulan. Ini bisa menjadi waktu yang baik untuk melakukan follow up dan menawarkan solusi yang sesuai. 7. Pada hari dan jam yang tepat. Studi menunjukkan bahwa hari dan jam tertentu dalam seminggu dapat menjadi waktu yang lebih baik untuk melakukan follow up. Ini bisa berbeda tergantung pada industri dan audiens target. Misalnya, banyak ahli merekomendasikan hari Selasa hingga Kamis pagi sebagai waktu yang baik untuk mengirim email bisnis. Personalisasi pesan merupakan hal yang penting karena membantu Anda membangun hubungan yang lebih kuat dengan calon siswa, meningkatkan keterlibatan, dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Berikut beberapa alasan mengapa personalisasi pesan sangat penting. 1. Membuat calon siswa merasa diakui. Personalisasi memungkinkan Anda untuk memanggil calon siswa dengan nama mereka atau merujuk pada informasi pribadi mereka. Ini menciptakan perasaan diakui dan dihargai. 2. Menghubungkan secara emosional. Pesan yang dipersonalisasi dapat menciptakan koneksi emosional dengan calon siswa. Mereka cenderung lebih merasa terhubung dengan pesan yang merujuk pada pengalaman atau kebutuhan pribadi mereka. 3. Meningkatkan tingkat respons. Calon siswa cenderung lebih merespons pesan yang relevan dan dipersonalisasi daripada pesan umum atau generik. Ini dapat meningkatkan tingkat keterlibatan dan konversi. 4. Meminimalkan kesan spam. Calon siswa seringkali merespon pesan generik dengan skeptisisme. Dengan personalisasi, Anda dapat menghindari kesan spam dan menciptakan pesan yang lebih berarti. 5. Mengidentifikasi peluang penjualan. Dengan informasi yang dipersonalisasi, Anda dapat lebih mudah mengidentifikasi peluang penjualan dan memahami kebutuhan calon siswa secara lebih baik. 6. Meningkatkan retensi pelanggan. Personalisasi tidak hanya penting dalam menarik pelanggan baru tetapi juga dalam mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Menerapkan personalisasi dalam hubungan jangka panjang dapat meningkatkan retensi pelanggan. Bagaimana cara mengenali kebutuhan khusus calon siswa? Mengenali kebutuhan khusus calon siswa adalah langkah kunci dalam upaya pemasaran dan penjualan yang berhasil. Berikut adalah beberapa cara untuk mengenali kebutuhan khusus calon siswa. 1. Mendengarkan dengan aktif. Saat berinteraksi dengan calon siswa, dengarkan dengan seksama apa yang mereka katakan. Ajukan pertanyaan terbuka dan berikan perhatian penuh terhadap jawaban mereka. Ini membantu Anda memahami permasalahan dan kebutuhan yang mungkin mereka miliki. 2. Mengajukan pertanyaan yang tepat. Bertanya adalah cara terbaik untuk mendapatkan informasi. Ajukan pertanyaan yang relevan dan mendalam untuk menggali informasi tentang apa yang mereka cari, apa yang menjadi masalah mereka, dan bagaimana Anda dapat membantu. 3. Analisis data dan riwayat. Jika Anda memiliki akses ke data pelanggan atau riwayat interaksi mereka dengan Tadika Puri, gunakan informasi ini untuk mengidentifikasi pola atau tren yang mengungkapkan kebutuhan khusus mereka. 4. Tim SE bekerja sama dengan Customer Support. Tim SE dan Customer Support sering berada di garis depan interaksi dengan calon siswa. Mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah dan kebutuhan yang muncul secara langsung dari pelanggan. 5. Membuat profil persona calon siswa ideal dapat membantu Anda mengidentifikasi karakteristik, kebutuhan, dan preferensi calon siswa yang spesifik. Ini membantu dalam menyusun pesan dan penawaran yang lebih sesuai. Bagaimana cara agar kita dapat memberikan nilai tambah kepada calon siswa? Memberikan nilai tambah kepada calon siswa adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan mereka dan mendorong mereka untuk memilih produk atau layanan Anda. Berikut adalah beberapa cara untuk memberikan nilai tambah kepada calon siswa. 1. Pahami kebutuhan mereka. Penting untuk memahami kebutuhan calon siswa secara mendalam. Dengarkan dengan seksama.
Ajukan pertanyaan, dan coba untuk memahami masalah atau tantangan yang mereka hadapi. Ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan penawaran Anda dengan kebutuhan mereka. 2. Berikan solusi yang sesuai. Setelah Anda memahami kebutuhan mereka, pastikan untuk menawarkan solusi yang tepat. Jelaskan bagaimana produk atau layanan Anda dapat membantu mereka mengatasi masalah atau mencapai tujuan mereka. 3. Tawarkan edukasi dan informasi. Memberikan informasi berharga dan edukasi kepada calon siswa dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih informatif. Ini dapat berupa artikel, panduan, video tutorial, atau webinar yang relevan dengan produk atau layanan Anda. 4. Penawaran khusus dan diskon. Tawarkan penawaran eksklusif atau diskon kepada calon siswa sebagai insentif untuk memilih produk atau layanan Anda. Pastikan penawaran ini relevan dengan kebutuhan mereka. 5. Tingkatkan kualitas produk atau layanan Anda. Terus berupaya untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan Anda. Pelanggan menghargai perusahaan yang berinvestasi dalam meningkatkan produk mereka. 6. Menggali umpan balik. Aktif meminta umpan balik dari calon siswa tentang pengalaman mereka dengan produk atau layanan Anda dapat membantu Anda terus memperbaiki dan menyediakan nilai tambah yang lebih baik. Setiap orang pasti pernah mengalami penolakan. Menghadapi penolakan calon siswa adalah bagian alami dari proses penjualan. Penting untuk mengatasi penolakan tersebut secara positif dan memanfaatkannya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Berikut adalah beberapa cara untuk menghadapi penolakan calon siswa secara positif. Pertama, terima penolakan dengan sikap terbuka. Ingatlah bahwa penolakan adalah bagian alami dari bisnis. Jangan terlalu merasa terpukul atau terlalu terpengaruh olehnya. Terimalah penolakan dengan sikap terbuka. Kedua, tanyakan alasannya. Setelah mendapat penolakan, tanyakan kepada calon siswa mengapa mereka memutuskan untuk tidak mendaftar. Ini memberi Anda wawasan tentang aspek yang mungkin perlu diperbaiki atau perlu klarifikasi. Ketiga, jangan mengambil penolakan sebagai sesuatu yang terlalu pribadi. Banyak faktor dapat memengaruhi keputusan calon siswa, dan tidak semuanya berkaitan dengan Anda atau produk Anda. 4. Minta masukan dari rekan atau mentor. Berbicaralah dengan rekan kerja tim atau mentor untuk mendapatkan perspektif eksternal. Mereka dapat memberikan wawasan yang berharga dan saran tentang bagaimana menghadapi penolakan dengan lebih baik. 5. Kembangkan keterampilan resilien. Keterampilan ketahanan adalah kunci untuk menghadapi penolakan. Pelajari cara mengatasi stres, rasa frustrasi, atau kekecewaan yang mungkin muncul akibat penolakan. 6. Pertahankan komunikasi terbuka. Meskipun telah mengalami penolakan, pertahankan komunikasi terbuka dengan calon siswa. Mereka mungkin memiliki perubahan pendapat di masa depan atau membutuhkan solusi yang berbeda. Menjaga hubungan dengan calon siswa setelah terjadi penolakan adalah langkah penting untuk membangun hubungan yang kuat dan memungkinkan peluang untuk kolaborasi di masa depan. Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga hubungan dengan calon siswa setelah terjadi penolakan. Pertama, terima penolakan dengan baik dan tetap profesional. Jangan tunjukkan ketidakpuasan atau kekecewaan yang berlebihan. Kedua, ucapkan terima kasih kepada calon siswa atas waktu dan pertimbangan mereka. Ini menunjukkan apresiasi Anda terhadap upaya mereka untuk mempertimbangkan penawaran Anda. Ketiga, tetap berkomunikasi. Jangan menghentikan komunikasi setelah penolakan. Pertahankan komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan dengan calon siswa. Anda masih bisa mengirim mereka informasi berharga dan update tentang produk atau layanan Anda. 4. Tawarkan nilai tambahan. Terus tawarkan nilai tambahan melalui konten informatif atau edukatif, panduan, artikel, atau sumber daya yang relevan. Ini dapat membantu mereka dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan Anda sebagai ahli di bidang Anda. Sesekali, Anda bisa memberikan diskon khusus atau insentif bagi calon siswa yang sebelumnya menolak tawaran Anda. Ini dapat menjadi upaya untuk mendekati mereka kembali. 5. Bertindak sebagai sumber informasi. Jika calon siswa mencari informasi tambahan atau pertimbangan tentang produk atau layanan Anda, berikan panduan dan bimbingan tanpa tekanan.
Saat melakukan follow-up calon siswa, ada beberapa kesalahan umum yang harus dihindari agar tidak merusak hubungan atau peluang penjualan Anda. Berikut adalah beberapa kesalahan yang perlu dihindari. 1. Terlalu memaksakan diri. Salah satu kesalahan paling umum adalah terlalu memaksakan diri atau terlalu menekan calon siswa untuk segera melakukan pembelian. Ini dapat membuat mereka merasa tertekan dan berisiko menghilangkan minat. 2. Kurang personalisasi. Tidak mempersonalisasi pesan atau follow-up dapat mengurangi efektivitasnya. Pastikan untuk menyebutkan nama calon siswa dan merujuk pada percakapan atau interaksi sebelumnya. 3. Kurang frekuensi atau konsistensi. Terlalu jarang melakukan follow-up atau kekurangan konsistensi dalam komunikasi dapat membuat calon siswa lupa atau kehilangan minat. Tetapkan jadwal yang sesuai dan tetap konsisten. 4. Tidak menawarkan nilai tambahan. Setiap follow-up harus memberikan nilai tambah kepada calon siswa. Hanya mengirim pesan untuk mengingatkan mereka untuk membeli tanpa menawarkan informasi tambahan atau solusi tidak efektif. 5. Mengabaikan umpan balik. Jika calon siswa memberikan umpan balik atau kekhawatiran, jangan mengabaikannya. Tanggapi dengan baik dan ajukan pertanyaan untuk lebih memahami perspektif mereka. 6. Tidak menyiapkan informasi lengkap. Ketika melakukan follow-up, pastikan Anda memiliki informasi yang lengkap tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Tidak dapat menjawab pertanyaan calon siswa dengan baik dapat mengurangi kepercayaan. Ada banyak perangkat lunak dan alat yang dapat membantu dalam proses follow-up dengan calon konsumen. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM), Salesforce, HubSpot CRM, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365. 2. Email marketing dan automasi, Mailchimp, ActiveCampaign, ConvertKit, Marketo. 3. Marketing Automation, HubSpot Marketing, Pardot by Salesforce, Oracle Eloqua. 4. Alat sosial media, Hootsuite, Buffer, Sprout Social, Socialbee. 5. Alat chatbot, Drift, Intercom, Tors, Chatfuel. 6. Alat pemantauan media sosial, Brainwatch, Mention, Socialbackers, Sprinkler. 7. Alat pelacakan email, Yesware, Boomerang, Streak, Mixmax. 8. Alat pengelolaan tugas, Asana, Trello, Monday.com, Wrike. 9. Alat pemasaran media sosial, Buffer, Hootsuite. Cerita sukses. Meningkatkan konversi melalui follow-up yang cermat. Seorang agen real estate, Sarah, memiliki daftar calon pembeli yang menunjukkan minat pada properti-properti yang dia tawarkan. Namun, banyak calon pembeli hanya menunjukkan minat awal dan belum siap untuk membuat keputusan pembelian. Sarah memahami pentingnya follow-up yang efektif untuk mengonversi calon pembeli menjadi pelanggan yang sebenarnya. Sarah mulai dengan mengatur sistem manajemen hubungan pelanggan, CRM, yang memungkinkan dia untuk mengelola dan melacak setiap calon pembeli dengan detail. Di sini adalah bagaimana dia menggunakan follow-up yang efektif untuk menghasilkan kesuksesan. 1. Pertemuan pertama. Setelah pertemuan pertama dengan calon pembeli, Sarah mengirim email ringkasan yang mencakup poin-poin penting dari percakapan dan informasi tentang properti yang mereka lihat bersama. Ini membantu calon pembeli mengingat diskusi dan properti yang menarik mereka. 2. Pemberitahuan properti baru. Setiap kali properti baru masuk ke pasaran yang sesuai dengan preferensi calon pembeli, Sarah mengirimkan pemberitahuan cepat melalui email atau pesan teks. Ini memastikan bahwa calon pembeli tetap update tentang peluang yang mungkin mereka lewatkan. 3. Konten edukasi. Sarah mengirimkan konten edukasi berkala, seperti panduan membeli rumah pertama, proses pinjaman hipotek, atau tips penawaran terbaik. Ini membantu calon pembeli merasa lebih siap dan teredukasi. 4. Follow-up tepat waktu. Sarah menjadwalkan follow-up rutin untuk memeriksa bagaimana calon pembeli merasa tentang properti yang mereka lihat dan apakah ada pertanyaan atau kekhawatiran yang perlu diatasi. 5. Personalisasi pesan. Dia selalu mencoba untuk mempersonalisasi pesan sesuai dengan perkembangan dalam diskusi dan preferensi calon pembeli. Misalnya,
Jika seorang calon pembeli mengungkapkan ketertarikan pada taman belakang, Sarah akan mengirimkan informasi tambahan tentang taman pada properti yang sesuai. Hasil dari pendekatan follow-up yang cermat ini adalah meningkatnya konversi calon pembeli menjadi pelanggan yang sebenarnya. Sarah berhasil menjual properti kepada banyak calon pembeli yang sebelumnya ragu-ragu atau membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuat keputusan. Strategi ini membantu membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan membuatnya menjadi agen real estate yang diandalkan. Demikianlah bahasan kita hari ini mengenai cara efektif dalam memfollow up calon siswa. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Salam.